Nah guys, sekarang kami akan mengkreasikan 10 model integrasi kurikulum menurut PDP. Model integrasi kurikulum. Pertama ialah seluler. Model integrasi kurikulum ini bersifat sangat terbatas dan linear. Seperti periskop yang hanya melihat satu arah, kurikulum hanya melihat materi pelajaran secara terpisah dan terbatas, tanpa interkoneksi atau hubungan antara mata pelajaran. Keunggulannya, salah satu keuntungan dari model seluler tentu saja adalah bawaan kemurnian disiplin ilmu masing-masing tidak dibiarkan ternoda. Selain itu, guru atau instruktur dapat mempersiapkan diri sebagai ahli di bidang tertentu dan memiliki kebebasan menggali ke dalam mata pelajaran mereka dengan baik, luas, dan mendalam. Kerugiannya adalah 3 kali lipat. Pertama, menyisakan beban kepada peserta didik untuk mengerahkan sumber daya mereka sendiri dalam hal membuat koneksi dan mengintegrasikan konsep serupa. Kedua, adanya ketumpang tindihan konsep, keterampilan, dan sikap yang tidak jelas bagi pelajar. Dengan demikian, transfer belajar dengan situasi baru kurang mungkin terjadi. Ketiga, dalam model berbasis disiplin ilmu, siswa dapat dengan mudah terjebak dalam bencana kerja. Kedua, yaitu terhubung. Dalam model terhubung, kurikulum dirancang dengan membangun koneksi eksplisit antara berbagai mata pelajaran atau bidang studi. Keunggulannya, dengan menghubungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu, pelajar mempunyai keuntungan dalam melihat gambaran besar serta terlibat dalam studi terfokus pada satu aspek. Kerugiannya, berbagai disiplin ilmu dalam model ini tetap terpisah dan tampak tidak berhubungan. Namun, hubungan dibuat secara eksplisit dalam disiplin ilmu yang ditentukan. 3. Bersarang, yaitu model integrasi kurikulum ini memiliki kemampuan melihat materi dari berbagai dimensi seperti kacamata 3D. Kurikulum mampu menampilkan hubungan antara mata pelajaran dalam perspektif yang lebih kompleks dan mendalam. Keunggulan, model bersarang membantu guru veteran mengelompokkan keterampilan dan standar dalam pengalaman pembelajaran, sehingga memperkaya pembelajaran siswa dengan berbagai dimensi. Ini kemungkinan integrasi kurikulum yang luas tanpa beban tambahan untuk perencanaan bersama guru lain dan memberikan perhatian pada beberapa bidang minat secara bersamaan. Kerugian, model ini termaksud potensi kebingungan bagi siswa jika penggabungan target dan standar tidak dilakukan dengan hati-hati, serta kemungkinan kaburnya prioritas konseptual pelajaran. Selain itu, jika guru tidak menjelaskan lapisan pembelajaran dengan jelas, transfer dan penerapan keterampilan dan konsep mungkin minim. 4. Diurutkan. Kurikulum disusun secara berurutan dan sistematis seperti lensa kacamata yang disusun dengan teliti. Mata pelajaran diatur dalam urutan logis yang memudahkan pemahaman bertahap. Keunggulan, mengatur ulang urutan topik memungkinkan guru menentukan prioritas konten dan membantu siswa memahami studi mereka melalui integrasi lintas disiplin, memperkuat pembelajaran yang bermakna. Kerugian, guru kehilangan otonomi dalam merancang kurikulum dan harus berkolaborasi dengan guru lain yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Meskipun sulit, penataan ulang dapat dilakukan dalam waktu singkat dan dapat mendorong pengaturan lebih lanjut untuk pengajaran paralel. Kelima, bersama.
Model integrasi ini memungkinkan pandangan bersama antara berbagai mata pelajaran, seperti teropong yang memungkinkan melihat objek jauh secara lebih jelas. Kurikulum memungkinkan pemahaman komprehensif dengan menggabungkan perspektif berbeda. Keunggulan mudah digunakan sebagai langkah awal menuju integrasi lebih luas, memfasilitasi pembelajaran konsep mendalam, lebih sederhana dalam penjadwalan dibandingkan tim dengan lebih banyak guru. Kerugiannya, membutuhkan waktu perencanaan yang banyak, memerlukan fleksibilitas, kompromi, kepercayaan, dan kerja tim, membutuhkan komitmen untuk menjalani tahap awal. Yang keenam, berselaput. Model ini merupakan model yang paling populer. Kurikulum memiliki lapisan-lapisan yang saling terkait, mirip teleskop yang memiliki beberapa lensa. Model ini merupakan pendekatan tematik dan pengintegrasian mata pelajaran. Keunggulan yaitu pemilihan tema tepat serta menarik akan dapat meningkatkan motivasi siswa, kemudian memfasilitasi kerja kelompok dalam perencanaan untuk dapat menyusun tema yang mencakup semua konten area. Kerugiannya ialah model ini terletak pada pemilihan tema yang seringkali dangkal dan menghasilkan kurikulum yang kurang alami. Guru juga dapat terjebak pada aktivitas daripada konsep, sehingga perlu memastikan konten tetap relevan. Meski pembuatan unit tematik awalnya memakan waktu, tema yang dapat didaur ulang di masa depan menjadi lebih efisien. Ketujuh, berulir. Model integrasi yang memungkinkan zoom dan fokus pada detail tertentu seperti kaca pembesar yang dapat memperbesar objek. Kurikulum mampu menelaah materi secara detail sambil mempertahankan konteks keseluruhan. Keunggulannya ialah model berulir fokus pada meta kurikulum yang meningkatkan kesadaran siswa tentang proses pembelajaran, memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengembangan keterampilan hidup yang dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Kerugiannya ialah kelemahan model ini termasuk kebutuhan untuk menambahkan kurikulum lain, kurangnya penekanan pada koneksi antar bidang studi dan ketergantungan pada pemahaman guru tentang keterampilan metakognitif yang diperlukan. Terintegrasi. Kurikulum yang sangat dinamis dan multidimensional seperti kaleidoskop yang menciptakan pola kompleks dari fragmen sederhana. Model integrasi ini mampu menciptakan pemahaman holistik dari berbagai disiplin ilmu. Keunggulannya, model terintegrasi ini membangun pemahaman antar departemen dan menumbuhkan apresiasi terhadap pengetahuan dan keahlian staf. Ketika berhasil diterapkan, hal ini mendekati lingkungan belajar yang ideal untuk hari yang terintegrasi secara eksternal dan untuk fokus pembelajar yang terintegrasi secara internal. Kerugian, model terintegrasi bekerja paling baik ketika tim antar departemen mempunyai blok perencanaan dan waktu pengejaran yang sama, yang seringkali berarti restrukturisasi jadwal secara besar-besaran. Tenggelam. Model integrasi yang memungkinkan penyelidikan mendalam pada suatu topik seperti mikroskop yang memungkinkan melihat hal-hal tersembunyi. Kurikulum ini memfasilitasi eksplorasi mendalam pada suatu konsep. Keunggulan model ini adalah kemampuannya mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi minat dengan kedalaman yang luar biasa. Namun, model ini juga memiliki potensi kelemahan, seperti resiko penyempitan perspektif akibat fokus yang terlalu sempit. Oleh karena itu, keragaman pengalaman dan pengetahuan dasar sangat penting untuk memberikan kedalaman dan dimensi pada proses pembelajaran, terutama pada tahap awal pendidikan. 10. Berjaringan. Kurikulum dengan koneksi multiarah yang kompleks mirip prisma yang memecahkan cahaya menjadi spektrum warna. Model integrasi ini memungkinkan pemahaman yang tersebar dan saling terkait antara berbagai mata pelajaran. Hanya ialah pembelajaran terpadu tipe berjaringan memiliki beberapa kelebihan penting dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, siswa difasilitasi untuk mengembangkan sikap disiplin dan didorong untuk berkolaborasi dengan para ahli di bidang yang relevan. Namun,
Pembelajaran terpadu tipe berjaringan juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko menyebabkan penyebaran minat yang terlalu tipis dan kurangnya konsentrasi siswa, yang dapat mengakibatkan proses pengajaran menjadi tidak efektif. Di samping itu, perubahan motivasi siswa seiring waktu dapat berdampak pada kedalaman pemahaman materi, terutama ketika menghadapi kesulitan dalam mencari sumber pembelajaran yang relevan.